Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Sebuah pepatah yang saya baca dan itu sangat menarik perhatian saya. Dalam pepatah itu ditulis demikian: orang bisa memberi tanpa cinta, tetapi orang tidak bisa mencintai tanpa memberi. Saya percaya itu adalah ungkapan yang sangat indah, karena orang bisa saja memberi hanya karena punya maksud-maksud tertentu. Orang bisa saja memberi karena tujuan-tujuan tertentu. Tetapi jika seorang itu mencintai, otomatis dia memberi, karena cinta dan pemberian adalah dua hal yang berjalan bersama-sama. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus dengan tegas menyatakan kepada kita bahwa dia mencintai kita. Tetapi yang indah bahwa dia bukan hanya mencintai kita dengan kata-kata, tapi dia mencintai kita dengan memberikan hidupnya. Lalu pertanyaan kita sebetulnya sederhana: jika kita berkata saya mencintai Yesus, apakah kita dapat hanya mengatakan bahwa kita mencintai Yesus tanpa kita berani memberikan sesuatu? Kita berikan hidup kita, kita berikan waktu kita, kita berikan segala yang ada pada kita untuk senantiasa memuliakan namanya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam program ini saya percaya kasih Allah akan kembali menjamah saudara. Sukacita baru akan Tuhan sediakan buat kita. Karena selama hidup kita terarah hanya pada firman Tuhan saja, maka dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang memberi persembahan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengerti bahwa kekristenan tidak bisa dipisahkan dari persembahan. Bagi orang Kristen, persembahan bukan sesuatu yang langka. Kalau kita memang orang gereja, kita memang anak Tuhan, kita memang orang yang buka hati buat Yesus, saya percaya kata ini bukan kata yang asing buat kita. Setiap kita pasti pernah dengar kata ini, persembahan. Nah, tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah pemahaman kita sama tentang persembahan? Ini sesuatu yang berbeda. Ada banyak orang pikir persembahan itu selalu berurusan dengan uang. Karena kalau dia dengar persembahan, yang timbul dalam pikirannya adalah uang. Tetapi tidakkah saudara pahami, tidakkah saudara sadari bahwa persembahan itu sebetulnya awalnya tidak ada hubungannya dengan uang. Karena bicara tentang persembahan itu diangkat dari akar kata sembah. Berarti dasar kata dari persembahan adalah sembah. Sembah itu berarti segenap hati kita, segenap hidup kita menyembah Yesus. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, persembahan yang sejati bukan sekedar saya memberikan uang dalam ibadah, tapi persembahan yang sejati saya memberikan hidup saya. Dan karena saya memberikan hidup saya, uang saya pun saya relakan, harta saya pun saya relakan, waktu saya pun saya relakan, hidup saya sekalipun saya relakan untuk melayani Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44, demikian firman Tuhan. Pada satu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang sangat
tidak biasa dalam pelayanan Yesus. Yesus biasanya sebagai imam yang berkuasa, dia mengajar hukum Taurat, dia mengajar firman, dia mengajar hal-hal yang bertalian dengan firman, dia tentang pandangan-pandangan yang salah dari hukum Taurat, dia bongkar semua ajaran-ajaran yang palsu. Biasanya dia berbicara justru ada di altar, tempat di mana firman disampaikan. Tetapi kali ini dia duduk di tempat yang sangat berbeda. Dia tidak duduk di tempat di mana biasanya guru-guru mengajar duduk, tetapi sekarang dia duduk justru di dekat, kata Alkitab, di dekat peti persembahan. Lalu apa yang dia buat tidak seperti biasanya. Kalau biasanya dia mengajar menyembuhkan orang sakit, tapi di sini katakan dia memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Jadi persoalan dia bukan soal berapa uangnya, tetapi bagaimana mereka mempersembahkannya. Bahkan ditegaskan di sini banyak orang kaya memberi jumlah yang besar, tetapi itu sama sekali tidak menarik perhatian Yesus. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di sini kita belajar hal-hal yang sangat indah. Yang pertama saya pelajari bahwa setiap kita wajib memberi persembahan. Tadi sudah saya tegaskan bahwa kita bisa memberi tanpa cinta, tapi kita tidak bisa mencintai tanpa memberi. Kalau kita bilang, "Tuhan, saya mencintai Tuhan," jangan pernah bilang, "Tuhan, saya nggak punya apa-apa untuk saya berikan buat Tuhan." Sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan buat saudara, sesedikit apapun bukan soal jumlah yang Yesus lihat, tetapi Yesus lihat soal hati dan soal penghormatan kita kepada Tuhan. Saudaraku, janda itu hanya memberikan 2 peser, yaitu seduit, kata Alkitab. Tetapi dia beri dari kekurangannya. Itulah segala-galanya yang dia punya. Itulah nafkahnya yang dia persembahkan kepada Yesus. Kenapa dia persembahkan bagi pelayanan? Kenapa dia persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Jawaban saya sederhana, karena dia menghormati Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia tahu untuk dirinya ada Tuhan yang mencukupi. Dia tahu untuk dirinya ada Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi dia juga tahu bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dia yang harus bertanggung jawab dan berbuat sesuatu. Setiap kita wajib memberi persembahan. Apakah itu waktu kita, apakah itu hidup kita, harta kita, sesuatu yang ada pada kita. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingatlah, tidak pernah Tuhan hutang pada anak-anaknya. Apapun yang kita beri dengan sungguh-sungguh, waktu kita kah, hidup kita kah, harta kita kah, apa yang ada, fasilitas kita kah, kita pakai untuk pekerjaan Tuhan, Allah tidak akan berhutang sama anak-anaknya. Dia akan berkati berlipat kali ganda. Karena waktu kita memberi persembahan, itu tanda bahwa kita tidak terikat pada dunia ini. Tanda bahwa kita tidak terikat pada harta. Tanda bahwa kita tidak terikat pada segala hal duniawi. Tanda bahwa kita hanya terikat kepada Yesus saja. Tanda bahwa kita terikat pada janji-janji Tuhan saja. Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Dan juga waktu kita berani memberi persembahan, waktu kita berani berkorban buat Tuhan, itu tanda bahwa kita sekarang bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk siap mengalami berkat-berkat Tuhan. Oh, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sedang mengajar kita supaya hati kita tidak terikat pada dunia. Saudara ingat ketika Tuhan bilang sama Abraham, "Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak, persembahkanlah." Tuhan tidak tertarik dengan persembahan anaknya. Yang Tuhan tertarik adalah untuk mengajar Abraham supaya hatinya jangan terikat pada apapun yang ada di dunia ini. Tetapi waktu Abraham siap, waktu Abraham hendak mengorbankan anaknya, Tuhan bilang apa? Cukup, cukup, cukup. Kenapa Tuhan bilang cukup? Karena Tuhan mau bilang, "Abraham, engkau aku hormati, engkau aku hargai, karena engkau mencintai aku lebih dari segalanya." Dan saudaraku, Alkitab berkata, oleh Abraham lah semua kaum di muka bumi akan
mendapat berkat. Bahkan Alkitab berkata orang-orang yang memberkati akan diberkati, orang-orang yang mengutuk akan dikutuk. Jadi jelas setiap kita wajib memberi persembahan. Ada yang memberikan persembahan persepuluhannya, ada yang memberikan persembahan ucapan syukurnya, ada yang memberikan korban-korban tertentu, persembahan tertentu. Tetapi saudaraku, ada yang memberikan persembahan untuk orang miskin, ada yang memberikan persembahan untuk orang-orang yang membutuhkan, janda-janda, yatim piatu. Apapun yang kita beri dengan sungguh-sungguh, dengan hati karena mengasihi Tuhan, Tuhan akan berkati berlipat kali ganda. Yang kedua saya pelajari bahwa persembahan kita harus keluar dari hati. Dia harus keluar dari hati. Dia bukan hanya keluar dari dompet kita karena ya pendeta kebetulan saya ada uang lebih gitu. Saya suka dengar orang bilang begitu, pendeta saya mau tolong nih orang miskin nih pendeta karena kebetulan saya ada uang lebih. Saudaraku, Tuhan tertarik melihat saudara ada uang lebih, saudara berikan untuk pelayanan. Itu indah, itu luar biasa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, akan jauh lebih indah dari apa yang ada pada kita. Bahkan bukan karena lebih sekalipun, apa yang ada pada kita waktu kita berikan dengan hati. Persoalannya waktu kita berikan dengan hati, itu akan jadi berkat yang luar biasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang yang memberi dengan hati, orang itulah yang akan melihat kuasa Tuhan. Orang-orang yang memberi dengan hati tidak akan pernah kekurangan dalam hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya khawatir hari-hari ini banyak orang memberi, dalam tanda petik dalam kitab Maleakhi dibilang apa? Dengan pemberianmu kamu menghina Tuhan. Kenapa dia menghina Tuhan? Karena dia beri sama sekali tanpa penghormatan kepada Allah. Tapi waktu kita beri dengan hati Tuhan, Tuhan sudah cukup banyak memberkati aku. Tuhan, aku tidak mau kasih yang sisa buat Tuhan, tapi yang terbaik aku berikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang miskin yang perlu ditolong. Ada banyak janda yatim piatu yang perlu tertolong. Ada perlu banyak pekerjaan Tuhan yang diluaskan. Dan waktu setiap kita taat dengan pemberian kita, waktu kita, hidup kita, harta kita, tenaga kita, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan buat perkara besar lewat hidup saudara. Lalu yang ketiga, besarnya persembahan tidak tergantung jumlah. Besarnya persembahan. Jadi ada pelajaran-pelajaran penting yang kita lihat dari ayat-ayat bacaan tadi. Yang pertama, setiap kita wajib memberi persembahan. Yang kedua, persembahan kita harus keluar dari hati. Dan yang ketiga, besarnya persembahan tidak tergantung dengan jumlahnya. Alkitab jelas bilang, ada banyak orang kaya yang memasukkan ke dalam peti persembahan jumlah yang besar. Tetapi ketika wanita ini taruh seduit, yang artinya 2 peser, Yesus bilang dia memberikan jauh lebih banyak. Kenapa? Karena besarnya persembahan tidak tergantung jumlah. Saudaraku, jangan bangga untuk saudara bilang sama saya, pendeta, saya nyumbang gereja sekian besar, saya nyumbang pelayanan sekian besar, saya nyumbang orang-orang miskin sekian besar. Tuhan tidak tertarik dengan besarnya, tapi Tuhan lihat dengan keseriusannya. Tuhan lihat dengan konsistensinya kita. Adakah betul kita menolong terus menerus? Adakah kita menolong dengan kesungguhan? Adakah kita menolong karena kita mengasihi sungguh-sungguh dan ingin nama Tuhan